Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Johan. Nah, pada hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan ya sebenarnya. Beberapa pertanyaan yang saya dapatkan dari beberapa pemirsa yang menonton dari YouTube, dari beberapa YouTube yang sudah saya upload ya. Ada yang DM ke saya untuk bertanya gitu. Nah, pertanyaan pertama ya, eh, bagaimana membedakan orang yang sudah terkena COVID ya, tetapi dia udah sembuh gitu. Nah, kita bisa membedakan orang yang sudah COVID dan dia sembuh itu dari mana? Ya, kita dari PCR ya. PCR atau rapid test antigen ya. Dia kalau udah negatif ya, sudah negatif 2 kali udah negatif, dia akan sudah sembuh. Tetapi kalau kita mau melihat apakah antibodinya ada gitu, kita lihat dari rapid test antibody ya. Karena apa? Di rapid test antibody ya, dia akan membentuk imunoglobulin. Di situ kita akan lihat imunoglobulinnya ya. Dia akan di situ akan menentukan antibodi seseorang terhadap virus gitu. Tapi kalau itu benar-benar dia sudah terkena COVID ya. Jadi kita udah bisa tahu bahwa dia ada antibodi terhadap COVID. Ya, sampai berapa lama dok COVID antibodi COVID ini ya di dalam tubuh? Kalau sesuai literatur bisa sampai 4 sampai 6 bulan gitu. Tetapi kemarin saya sempat mendengarkan di salah satu stasiun radio ya, ada yang berbagi pengalaman. Dia mengecek ke PMI ya untuk donor plasma convalescence ya, 6 bulan lebih dia masih antibodinya masih kuat gitu. Jadi tiap orang berbeda ya. Reaksi COVID sendiri tiap orang berbeda, apalagi kekuatan antibodi di dalam tubuh itu juga berbeda gitu. Lebih baik kalau misalnya kita yang kepingin tahu, oh kita masih ada nih antibodinya, kita cek deh rapid test antibody, rapid test antibody. Atau kalau misalnya kita ini sebagai penyintas COVID ya, dan kita mau memiliki arti di sini. Jadi kalau kita udah kena COVID di masyarakat, udah katanya udah image-nya udah hancur ya. Ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, yang jelekan A, jelekan B ya. Tapi di balik itu semua kita bisa bermanfaat untuk nyawa seseorang. Dengan cara apa? Kita donor darah kita untuk donor plasma convalescence ya. Di situ kita akan melihat bahwa antibodi kita masih banyak. Nah, antibodi dalam tubuh itu membentuk sebagai indikator ya. Indikator tubuh kita memiliki seperti vaksin. Tubuh kita kebal tidak gitu terhadap virus corona. Nah, setelah antibodi itu turun, hilang ya, tubuh kita akan sangat rentan lagi terkena COVID. Jadi, orang yang terkena COVID belum tentu dia menjadi setelah sembuh dia akan kebal selamanya. Enggak ya. Jadi orang yang terkena COVID dan dia udah sembuh ya, dia bisa terkena lagi gitu. Berapa lama dok bisa kena lagi? Tergantung setiap orang ya. Ada yang sampai 6 bulan aman, ada yang 4 bulan, ada yang 3 bulan. Itu kita nggak bisa tahu gitu. Ya nggak bisa tahu. Kita tahu sendiri di China ya, banyak sekali yang relapse ya. Dia terkena lagi untuk infeksi COVID. Jadi selain kita udah terkena ya, misalnya nih ada teman kita yang terkena nih ya, terus dia udah sembuh, dia udah bebas nih, oh aku udah kebal, aku nggak pakai masker, aku mau kemana-mana bebas. Tolong ingatkan ya, penyakit COVID ini adalah penyakit yang sebagai gambaran seorang manusia ya, bagaimana kita mau saling menolong ya, saling mengingatkan ya, saling membantu, itu di sini gitu, kita dinilai di sini. Nah, selain itu kita udah tahu bahwa vaksin sudah beredar ya. Pak Presiden kita sudah mendapatkan vaksin yang pertama ya. Tetapi saya miris juga, banyak sekali komen-komen di media sosial ya,
yang masih menjelekan, masih ragu terhadap COVID, masih membuat hoax-hoax yang sangat banyak gitu terhadap vaksin ini ya. Kita tahu bahwa seseorang yang terkena COVID, dia membentuk antibodi ya. Nah, vaksin ini sama fungsinya. Masa kita mau kena COVID semua baru terbentuk antibodi? Kita nggak mau kan? Nah, kalau kita nggak mau, kita divaksin ya. Divaksin supaya apa? Kita membentuk antibodi ya. Ada yang bilang bahwa, loh dok, itu kan virus yang dilemahkan, virus yang dimatikan. Iya, vaksin bukan hanya vaksin COVID yang virus dilemahkan. Ada beberapa vaksin yang virusnya dilemahkan dan itu dimasukkan ke tubuh kita ya. Nah, itu untuk apa? Untuk membentuk antibodi. Bisa nggak dia menyerang ke kita sendiri? Nggak bisa ya, karena apa? Dia udah dilemahkan, udah titik paling lemah dan dia tidak bisa relapse kembali. Dia akan membentuk. Dok, kok habis divaksin kita menjadi hangat, kita menjadi demam? Itu adalah proses pembentukan antibodi ya, dimana ada sistem peradangan dan sebagainya, dan setelah ada sistem peradangan itu timbullah sebuah hormon-hormon yang akan membentuk antibodi tubuh kita gitu untuk menyerang virus COVID ini. Nah, kenapa kalau misalnya udah kena COVID, dia 4 bulan 6 bulan bisa hilang ya. Kenapa kok vaksin ini pemberiannya tidak bisa 1 kali, ya harus 2 kali ya, karena untuk memboosting gitu, untuk boosternya supaya dia bisa bertahan lama ya. Nah, ada lagi yang bilang bahwa dok, vaksin ini kan kita semua jadikan kelinci percobaan. Bukan kelinci percobaan ya, banyak sudah penelitian ini sudah dilakukan hingga ke tahap ketiga ya. Tahap ketiga sudah selesai ya, sudah selesai dan dinyatakan oleh BPOM sendiri ya, itu aman ya dan dapat dipergunakan untuk emergency ya. Nah, kenapa kok bisa dipergunakan secara emergency? Kan belum selesai semua dok penelitiannya ya. Yang diteliti hanyalah untuk orang sehat ya, belum untuk orang hamil, untuk penyakit penyerta itu belum selesai. Tetapi untuk orang sehat itu sudah selesai dan itu aman digunakan. Jadi dari sini sendiri bahwa kita jangan takut ya. Kita bukan kelinci percobaan. Sudah dilakukan percobaan dan kita bukan sebagai kelinci percobaan. Masa kita manusia mau samakan menjadi kelinci? Enggak kan gitu. Nah, yang berikutnya vaksin ada yang dibilang bahwa dia dapat memperbesar sebuah kelamin ya. Nah, tidak ada kaitannya, tidak ada komposisi vaksin yang dapat seperti itu ya. Komposisi vaksin ini ya tidak ada hubungannya dengan hormon-hormon yang berkaitan dengan kelamin ya. Jadi itu adalah hoax yang sangat-sangat tidak masuk akal dan sangat lucu menurut saya ya. Sangat lucu karena apa? Dia membuat hoax yang tidak menggunakan nalar, tidak menggunakan teori, tidak menggunakan apapun itu, hanya ngomong aja gitu. Nah, berikutnya adalah vaksin ini dok, ada merek vaksin yang dia pakai sintetis mRNA. Nanti dia bisa mengubah gen kita dok gitu. Wah, kayak Spiderman dong ya. Kita divaksin, kita jadi superhero. Wah, enggak seperti itu ya. Vaksin sendiri ya, dia dimasukkan yang sintetik itu ya, dia akan seperti virus ya. Seperti virus corona yang dilemahkan atau dimatikan ya. Dia sama, dia dimasukkan ke dalam tubuh ya untuk membentuk sebuah antibodi ya, bukan untuk merubah gen kita ya menjadi A, menjadi B, menjadi C. Tidak ada seperti itu ya. Kalau memang ada, semua orang bisa jadi superhero dong ya kan. Kita pakai suntikan aja genetik apa gitu supaya kita bisa jadi Spiderman ya gitu. Nah, yang berikutnya ya, masih banyak orang ya memberikan hoax yang sangat-sangat, saya sendiri sangat-sangat
lucu lah gitu ya. Ada yang bilang bahwa, loh dok, ini kan vaksin nggak halal, ada kandungan dari babi, ada kandungan dari hewan apa, ada kandungan dari apa. Dengarkan semua bahwa vaksin ini ya, MUI ya, yang mengeluarkan stempel halal ya, itu sudah sampai survei ya, dia survei ke pabriknya langsung ya. Ingat, dia survei ke pabriknya langsung, dia datang ke sana. Hargailah mereka yang sudah mau bekerja untuk kita ya, melihat ke sana sendiri ya, meneliti bahannya ya, memberikan dan mengurutkan semua kandungannya apa aja gitu. Hargailah. Mereka bukan hanya mengarang kandungannya apa, tetapi mereka benar-benar melihat ya, meneliti, merunut semuanya, sehingga apa? Dia bisa mengeluarkan statement bahwa itu suci dan halal dan dapat dipakai ya. Yang masih bimbang, yang masih ragu terhadap kehalalannya, hargai orang yang sudah meneliti ini ya, untuk mengeluarkan statement bahwa ini suci dan halal ya. Karena apa? Mereka sudah capek-capek ya, mereka sudah mengorbankan diri ke pabriknya ya, menyeberangi negara kita, dia terbang ke China ya, dengan resiko dia terpapar COVID dan sebagainya ya. Hargai ya. Yang berikutnya, ini yang paling apa ya, paling nggak masuk akal menurut saya, paling apa ya, hoax yang paling kekanak-kanakan kalau saya bilang ya. Kenapa? Ada yang bilang bahwa dok, file dari vaksin tersebut yang diedarkan ke masyarakat dok, itu ada tulisannya only clinical trial. Nah, hanya untuk penelitian ya. Tidak ada itu seperti itu ya. Kalau seperti itu, mana ada pemimpin negara mau ya. Karena apa? Yang disuntikkan itu sudah aman, sudah dok istilahnya, udah final ya, bukan untuk clinical trial, bukan hanya untuk coba-coba. Pemimpin negara kita tidak akan sebagai percobaan. Banyak presiden yang menjadi orang pertama yang disuntikan ya. Ingat, orang pertama ya, dan dia mengambil sebuah contoh untuk kita bahwa jangan takut untuk divaksin ya, jangan takut. Kenapa? Karena ketika kita divaksin ya, kita mendapatkan kekebalan 70% ya. Jika negara Indonesia 70% masyarakatnya mendapatkan vaksin ya, itu baru terbentuk herd immunity ya. Kita akan membentuk sebuah keamanan, udah mulai aman ya, bukan aman 100%. Orang-orang yang sudah divaksin kemarin tetap harus menggunakan masker, harus menggunakan protokol kesehatan, karena tidak memungkinkan mereka juga bisa terkena COVID gitu. Karena apa? Vaksin bukan untuk supaya kita tidak terkena. Vaksin itu ya hanya untuk melindungi kita jika kita terkena ya, kita tidak tambah parah, kita tidak sampai komorbid, sampai meninggal atau apapun itu, tidak sampai seperti itu ya. Dan lagi vaksin dapat melindungi kita gitu ya. Ada kemungkinan kita bisa terkena, tetapi kita lebih besar kemungkinan tidak terkenanya gitu. Tetapi kita harus tetap pakai masker, kita harus tetap pakai sarung tangan, kita harus jaga tidak sentuh sana, tidak sentuh sini ya, tidak makan bersama dengan orang asing dan sebagainya ya. Bukan sombong ya, tapi kita hanya melindungi diri gitu, melindungi diri terhadap sebuah penyakit ya, yang bisa sangat mematikan untuk diri kita, bukan diri kita sendiri, tapi untuk teman, untuk keluarga, untuk orang sekitar ya. Dan
saya mau berpesan bahwa penyakit COVID ini bukan penyakit yang memalukan atau penyakit aib, ya. Tetapi penyakit COVID ini adalah penyakit yang mengetes manusia untuk bagaimana kerjasama kita, bagaimana kita dapat membantu orang lain, gitu. Kita memberikan simpati kita kepada mereka, ya, bukan dengan menjauhi, bukan dengan langsung mengucilkan, ya, kasih stempel bahwa mereka itu orang yang kotor, ya, bukan seperti itu. Dan istilah saya tidak menjauhi itu bukan dalam artian oke, kita bebas ke bertamu, tidak, ya, tetapi kita tahu bahwa mereka butuh support kita, mereka butuh semangat kita kasih semangat mereka, ya. Biar mereka bisa mengisolasi mandiri, tidak keluar-keluar, kita support bahan makanan, kita support buah-buahan, kita support obat-obatan. Berapa gitu? Berapa sih? Itu tetangga kita. Waduh, gimana? Oke, kita support gitu, ya. Kompleks perumahan, RT RW-nya, ayo kita support mereka gitu. Kita support supaya apa? Di kompleks kita itu kompak untuk menangani COVID ini, ya. Oke, sampai sini mungkin penjelasan saya, ya. Nah, menanggapi vaksin ini, mari kita semua dengan bijaksana kita tetap mau divaksin. Saya siap divaksin, ya. Tetapi kita juga harus bersabar, ya. Kita sabar sampai vaksin ini dapat diterima oleh masyarakat umum, ya. Sementara ini kan dari pemerintah, jajaran pemerintahan dan tenaga kesehatan yang langsung kontak, ya. Nah, untuk kita semua kita harus bersabar dan prokes ini tetap harus dilakukan. Ya, salam sehat semua dan tetap semangat.